Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi produk kreatif kewirausahaan tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Febrika Aulia dari kelas 12 Teknik Komputer Jaringan 3. Menganalisis perencanaan produksi massal terdapat 4 inti pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian, kedua, indikator keberhasilan, ketiga, tahap perencanaan, dan yang terakhir, proses produksi. Yang pertama ada pengertian. Pengertian perencanaan produksi massal. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya rendah per unit, namun tetap membutuhkan nilai investasi yang besar karena harus menanggung seluruh biaya produksi dan perawatan mesin produksi tersebut. Selanjutnya ada nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak. Jenis nilai guna barang tersebut yang pertama ada kegunaan dasar, yang berarti sebuah benda memiliki nilai berdasarkan zat penyusun atau hal yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Selanjutnya ada kegunaan waktu, yaitu barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. Contohnya seperti payung pada musim hujan. Yang ketiga ada kegunaan tempat, yang artinya suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan. Yang keempat, kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuk. Yang kelima, kegunaan pelayanan. Kegunaan pelayanan artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Dan yang terakhir ada kegunaan milik. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Selanjutnya, industri produksi massal biasanya ditandai dengan pemusatan penjualan, persyaratan masuk yang ketat, dan penggunaan skala ekonomi yang menghasilkan biaya penawaran yang rendah. Beberapa ciri utama dari produksi massal: yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. Keempat, waktu produksi relatif singkat. Kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Dan yang keenam, kemudahan dalam kontrol produksi. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi secara umum adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, di dalam, dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan dari perusahaan dapat dicapai. Fungsi perencanaan produksi: menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat rencana penyesuaian. Mengatur persediaan produksi jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Dan yang terakhir, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma 1999 adalah yang pertama, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan salah dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. Membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan yang pertama, akurasi dan otomatisasi tinggi, kurangnya biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi, sedikitnya pengeluaran per unit, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisasi. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin,
biaya tenaga kerja rendah, dan biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Sedangkan kekurangannya, sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi, dan terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses memproduksi barang-barang pada satu periode tertentu sesuai dengan yang dijadwalkan melalui perorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Tahapan perencanaan proses produksi yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memproduksi. Antara lain, yang pertama, pasar yang baik di masa mendatang. Yang kedua, siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, masa puncak, dan kemunduran. Yang ketiga, arus kas keluar masuknya dana menjadi faktor penting dalam tahap produksi. Keempat, kemampuan organisasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Setiap perencanaan produksi mempunyai ciri. Yang pertama, perencanaan produksi yang menyangkut masa yang akan datang. Dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan produksi yang menyangkut jangka waktu tertentu. Ketiga, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang ditentukan. Perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Perencanaan produksi harus dapat mengkoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan dengan kegiatan produksi. Dan terakhir, dalam perencanaan produksi ini dapat disusun sebuah rencana produksi yang dapat dilaksanakan dengan biaya serendah mungkin. Tahap perencanaan produksi. Tahap yang pertama ada ide produk, yang kedua ada seleksi ide produk, yang ketiga desain awal, keempat purwarupa, kelima pengetesan, keenam desain akhir, dan yang ketujuh implementasi. Hal yang membuat usaha atau bisnis meraih keberhasilan, yang pertama peluang pasar yang baik, yang kedua keunggulan persaingan, yang ketiga kualitas barang atau jasa, keempat inovasi yang berproses, kelima dasar budaya perusahaan, keenam menghargai pelanggan dan pegawai, ketujuh manajemen yang berkualitas, dan yang kedelapan dukungan modal yang kuat. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yang pertama ada kualitas produk, kedua biaya produk, ketiga waktu pengembangan produk, keempat biaya pengembangan, dan yang terakhir kapabilitas pengembangan. Proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang atau jasa. Sebelum masuk tahap produksi, terdapat beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Antara lain, yang pertama survei pasar, pembuatan desain produk, pembelian alat-alat pendukung produksi, perancangan sistem produksi, pemesanan bahan baku, penyewaan tempat produk lokasi usaha, pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan, serta uji coba produksi. Proses produksi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama produksi dan persiapan produksi. Produksi yaitu pembuatan barang dengan mesin serta peralatan, dan persiapan produksi yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses persiapan produksi itu sendiri memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama, penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dengan peralatan, mobilisasi personalia, pemberian material, dan pembagian pekerjaan. Dilihat dari caranya, proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, proses produksi pendek dengan waktu yang cepat, proses produksi panjang yaitu dengan waktu yang relatif lama, proses produksi kontinu yaitu bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahapan pengerjaan sampai selesai. Dan yang terakhir, proses produksi berselingan atau intermittent adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan barang menjadi barang jadi. Perencanaan produksi.
Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai penentuan, perolehan, dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk memproduksi produk. Tujuan dari perencanaan produksi yang pertama, untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Kedua, untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. Manfaat perencanaan produksi. Perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapat informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong, sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Dan terakhir, dapat meningkatkan efisiensi dalam produk, sehingga mengurangi biaya secara keseluruhan. Pengawasan produksi. Pengawasan atau pengendalian produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap perencanaan produksi, yang pertama, tidak tersedianya bahan baku ataupun bahan penolong, terjadi kerusakan mesin, perubahan permintaan, ketidakhadiran pekerja, dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja. Manfaat dari pengawasan produksi adalah yang pertama, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. Kedua, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Ketiga, mengendalikan sumber daya. Dan yang keempat, mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Pengawasan produksi tidak sama di semua organisasi. Pengawasan produksi tergantung dari beberapa faktor, diantaranya sifat produksi, sifat operasi, dan ukuran operasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengawasan produksi sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan keberhasilan keseluruhan dari sebuah organisasi. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan dan pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.